wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum sa'idun fid darain amma ba'du. Alim ulama, asatid wal asatidah, pemangku amanah mulia, santriawan yang tampannya Pak Arjuna. Hadirin jamaah haflah yang berbahagia, Milton Friedman, seorang pakar ekonomi Amerika atau yang dikenal sebagai The Legend of Public Intellectual, mengutip pernyataan bahwa kehidupan bersama yang dibingkai dalam keterikatan aturan, emosi, dan individu merupakan peran penting bagi ruang lingkup terkecil bernama keluarga. Berdasarkan kajian ilmu sosial, keluarga merupakan miniatur kehidupan yang bermuara pada ajaran dan nasihat, serta menjadi faktor pembangkitan lahirnya stabilitas bangsa di tengah masyarakat. Pemahaman ini, hadirin, seakan mulai pudar seiring pesatnya teknologi dan masuknya penerapan budaya asing yang hanya membawa keluarga termakan faham materialisme, Terhasut paham pragmatisme, terseret paham hedonisme, yang menyebabkan kemerosotan akhlak dan keimanan. Wajah keluarga yang seharusnya dihiasi cinta dan kasih kini berulah ke arah kekinian semakin lazim diadopsi, dan terjadilah kerenggangan akibat disharmoni dan disfungsi, sehingga maraknya keretakan sebuah keluarga. Riset terbesarnya dipengaruhi oleh platform digital dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram. ada pinjol, Kripto, game slot, judi, dan investasi bodong. semua itu berdampak pada kelangsungan hidup Yang kian miris dan merisaukan, yang membuat naas tingginya kasus perselingkuhan, perceraian, persengketaan, pertikaian, bahkan pembunuhan. Setuju? Lalu bagaimana peran yang baik menurut agama dalam membina kehidupan keluarga? Sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran menjadi tema yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin
setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang berfikir. Hadirin kaum muslimin yang berhati jujur dan berjiwa luhur, yang insya Allah keluarganya makmur, penuh rasa syukur. Hadirin yang ramai dan menghibur, Secara simentik kalimat litas kunduk mengandung huruf lam lil goyah yang bermakna tujuan. Artinya sebuah keluarga dikatakan sakinah selain mampu menciptakan ketenangan, juga bertujuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jika masalah terselesaikan pada level keluarga, maka masalah tidak tersebar dan melebar ke telinga-telinga warga. Betul hadirin? Namun sangat disayangkan, kita lihat akhir-akhir ini atmosfer yang menjadi kekecewaan di lingkungan keluarga membuat hati cemas dan bingung. Ledakan problematika membuat jiwa merenung. Ayah dan ibu bekerja terluntang-lantung, sementara harga sembako semakin melambung, biaya pendidikan semakin tak terbendung, usaha kecil menengah semakin mati dan tak lagi untung, yang ada semakin hari semakin buntung. Belum lagi kenakalan anak merajalela, Akhlak mereka diobrak-abrik, spirit agama mereka dicobak-cabik, bobroknya moral terdegradasi, narkoba menjadi komoditi yang mudah dikonsumsi, gadis remaja yang menghalalkan aborsi, hingga maraknya pembulian dan intimidasi membuat psikis mereka kalu dan tak lagi normal. akhlaknya dangkal, tingkahnya radikal, Bahkan tidak mustahil kelakuannya brutal seperti Dajjal. Betul? Akibat dari segudang watak yang diilustrasikan tadi, akhirnya menampar dengan realita yang malang terjadi baru-baru ini. banyak sekali yang menggemparkan warga. Akhir-akhir ini ada seorang suami yang rela mati gantung diri, seorang istri yang meregang nyawa dengan bunuh diri, seorang istri yang tragis menyayat hati, rela mengakhiri hidup dengan meracuni diri sendiri, rela ia menjadi istri pilu dan rapuh, padahal ia juga masih seorang ibu. Belum juga kita dikejutkan dengan cerita yang ada. Seorang istri dianiaya hingga tewas di tangan suaminya sendiri. Ia dihujat dengan sembilan alat tajam yang membuat ngeri, hingga anaknya menangis memikul derita
itulah potret dari segelintir fenomena yang terjadi belakangan ini karena rendahnya perbuatan yang tertendesikan iman serta minimnya bimbingan dari orang tua. Maka sudah sepatutnya kita menentukan sikap dengan mengembalikan nilai-nilai pada ajaran dan tuntunan Al-Quran sebagaimana dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin para kiai dan santri yang baik hati, yang wajahnya berseri-seri serta wangi sepanjang hari, yang masih setia menemani sampai detik ini. Hadirin jamaah haflah yang kami cintai, secara simentik ayat tersebut diawali dengan kalimat ya ayyuha, yakni harfu nida yang dibubuhi ha litanbih. Seruannya munada nakirah maksudah, yakni seruan sekaligus peringatan bagi insan-insan beriman sebagaimana yang terangkai pada kalimat ku anfusakum wa ahlikum nara, ay Ihfadu anfusukum wa sunu wa azwajukum wa auladukum min nari hamiyah. Jagalah dirimu dan peliharalah istri dan anak-anakmu dari api neraka yang panas membara. Demikian pendafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasir. Intisari yang terpenting paparan ayat ini adalah dengan memberikan anjuran pada kita semua untuk senantiasa melamatkan diri dari setiap perkara yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Oleh karenanya kami menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat, jika marwah keluarga semakin hari semakin tak terarah, maka jangan gentar tuh katakan perang, Perang, perangi kemungkaran. Rasul bersabda, Akrimu auladakum wa sunu adzabahum. muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Hadis riwayat Ibnu Majah. hadirin, Rasul memberi peringatan khusus kepada orang tua bahwa langkah penentu dalam mendayung bahtera rumah tangga yang baik adalah dengan menanamkan adab dan tata krama yang diperkuat dengan akhlak dan pendidikan agama kepada anaknya, agar hidupnya lurus tak berlika-liku, bukan pribadi yang minus dalam berperilaku, yang berteriak lantang, menyala abangku, respect abangku, tetap menjadi generasi yang gemar membaca buku. Dengan Al-Quranlah dia berjibaku, sehingga apabila setiap keturunan berhasil dididik dengan bekal agama yang hebat, ia pasti menjadi anak yang jujur, tidak pandai berbohong. Akhlaknya mantap, sholatnya tidak bolong-bolong. Gemar bergotong royong, bukan hanya duduk sambil bengong. Namun jika pergaulnya buruk lebih condong, Berbuat dosa malah semakin sombong. Keluarga sakinah hanya menjadi omong kosong. yang bener aja rugi dong. Oleh karenanya dari uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam menggapai keluarga
keluarga sakinah adalah dengan menanamkan rasa kasih dan sayang serta memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tujuan keluarga masih dirasuki kekhawatiran dan membingungkan, Tenang, ada Al-Quran yang berisikan pengajaran, kisah teladan, dan solusi persoalan yang wajib kita jadikan sebagai pedoman. jikalau tujuan keluarga masih dibayangi gangguan provokasi dan sering terkonfrontasi, Tenang, ada sunnah Rasulullah yang mengandung penguatan hukum dan edukasi, role model yang menginspirasi, yang patut dijadikan motivasi. Jikalau tujuan keluarga sudah searah namun takut melangkah, tenang, jangan khawatir. Ada Allah Subhanahu wa taala yang harus dijadikan sandaran pertama dan utama setiap keluarga untuk memperoleh predikat sakinah mawaddah warahmah. Jikalau tujuan keluarga untuk menciptakan impian generasi brilian, tenang, ada pondok pesantren Bustanul Muttaqin yang bisa